konsep sendiri, saya dan teman-teman saya membuat tema yaitu Lana Niskala, yang artinya itu air kemenangan. Jadi dalam memperingati Hari Ikan Nasional, kita asumsikan sebagai hari kemenangan untuk dunia perikanan. Halo Aqua Friends, welcome back to Aqua Tutur, Aquakultur Bertutur Season 2 episode 17. Balik lagi nih sama aku Setiarum Maulidina dari Divisi Multimedia Himakua Universitas Tidar periode 2022. Pada episode kali ini, Aqua Tutur akan berbincang-bincang dengan tema yang begitu menarik. Apa sih temanya? Ya, temanya adalah tentang Harkanas atau Hari Ikan Nasional. Apa itu Harkanas? Harkanas itu adalah singkatan dari Hari Ikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 21 November. Nah, Aquakultur Untidar sendiri akan menyelenggarakan kegiatan Harkanas yang biasa dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Harkanas ini rutin diadakan dengan kepanitiaan dari teman-teman magang Barakuda. Apa sih magang Barakuda itu? Magang Barakuda merupakan singkatan dari Magang Barisan Aquakultur Muda yang merupakan wadah bagi KM Aquakultur untuk mengenal lebih dalam dan belajar tentang Himakua agar mengetahui tugas, fungsi, dan tujuan dari Himakua Untidar. Ya, dengan Sobat Aqua Friends yaitu Ignatius Abel Kristanto selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Harkanas. Halo Mas Abel. Halo Mbak. Boleh perkenalan diri dulu yuk. Boleh Mbak, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ignatius Abel Kristanto dari Angkatan 2022. Oke, gimana nih kabarnya Mas Abel? Baik-baik aja? Sukses luar biasa, yes Mbak. Wah. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, bagaimana nih, kan Mas Abel nih kalau di kemarin pas satu magang Barakuda kan aku sempat datang nih Mas. Nah, sempat melihat juga proses pemilihan nih dari Ketua Harkanas. Nah, Mas Abel ini gimana sih perasaannya bisa terpilih menjadi Ketua Pelaksana Harkanas ini? Oke, untuk perasaannya sih pertama sih senang ya Mbak. Dan yang kedua juga agak cukup kaget juga. Karena banyak teman-teman yang memilih saya. Karena sebelumnya juga saya juga kurang yakin karena ada teman saya juga yang lebih dari saya gitu Mbak. Dan akhirnya ya saya juga nggak tahu kalau saya terpilih menjadi Ketua Harkanas tahun 2022. Oh, berarti kemarin juga sistemnya sistem voting ya kalau Iya, itu ya, betul. jadi nggak terduga ya bisa Iya. terpilih ya. Mungkin dari Mas Abelnya sendiri kali ya, dari pembicaraan kan sebelum dipilih menjadi ketua kan ada kayak mengutarakan motivasinya kenapa menjadi Ketua Pelaksana Harkanas ya. Nah, motivasi Mas Abel ini mencalonkan menjadi ketua itu apa sih Mas? Untuk motivasi tersendiri, sebenarnya saya men-challenge diri sendiri gitu ya Mbak. Karena saya juga ada teman-teman saya yang ingin saya menjadi Ketua Harkanas tahun 2022. Oleh sebab itu saya ingin men-challenge apakah ada yang mau memilih saya atau tidak gitu. Dan sebenarnya untuk motivasi tersendiri sih seperti itu ya Mbak. Dan kalau untuk tujuan tersendiri dalam ikut peserta magang, saya udah punya motivasi sebelumnya. Yaitu saya juga ingin menambah relasi dari teman-teman satu angkatan dan teman-teman himpunan juga, dan mengenal himpunan serta teman-teman angkatan atas juga bisa mempunyai teman atau relasi. Dan yang kedua juga saya juga pengen melihat apakah ada komunitas penelitian dalam perikanan gitu. Dan karena saya juga ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perikanan gitu sih Mbak. Oh, lah Mas Abel ini di magang Barakuda memilih menjadi apa Mas? Nah kebetulan kemarin karena sebelumnya saya udah pernah ikut organisasi di SMA itu OSIS. Nah kalau susunannya itu kan ada sekretaris, humas dan sebagainya. Nah di sini di himpunan ini ada pengembangan sumber daya mahasiswa gitu kan, atau disingkat PSDM. Nah saya tertarik di PSDM itu apa gitu Mbak. Jadi ya PSDM itu biasanya dia lebih ke internal ya berarti ya. Oke. Nah balik lagi nih ke kegiatan Harkanas. Nah, kegiatan Harkanas ini nih mau dilaksanakan tanggal berapa sih Mas? Kan kalau Harkanasnya sendiri tanggal 21 November ya. Nah, kegiatan dari Aquakultur ini tanggal berapa Mas? Rencananya sih tanggal 10 Desember tahun 2022.
10 Desember ya, berarti sebentar lagi ya Mas ya. Iya betul Mbak. Nah, untuk kegiatan Harkanas ini nih menurut Mas Abil kenapa sih perlu aquaculture ini perlu melakukan kegiatan Harkanas ini? Kalau menurut saya sangat penting gitu Mbak, dan sangat perlu juga karena saya sendiri juga belum tahu nih bahwa ada peringatan Hari Ikan Nasional gitu Mbak. Dan kegiatannya itu juga saya juga kurang tahu apa aja nih dalam memperingati Hari Ikan Nasional. Dan mungkin juga sebagian besar satu angkatan teman-teman saya juga belum tahu nih ada kegiatan memperingati Hari Ikan Nasional ini gitu Mbak. Dan saya juga mendapat pengetahuan juga bahwa adanya peringatan Hari Ikan Nasional. Berarti baru tahu Hari Ikan Nasional ini pas waktu masuk aquaculture ya? Iya betul Mbak. Oke. Kalau boleh tahu nih di Harkanas pada tahun ini nih, Mas Abel tuh mau melakukan apa sih konsepnya? Untuk konsep sendiri, saya dan teman-teman saya membuat tema yaitu Lana Niskala, yang artinya itu air kemenangan. Jadi dalam memperingati Hari Ikan Nasional, kita asumsikan sebagai hari kemenangan untuk dunia perikanan. Dalam memperingati hari tersebut, kita mengadakan sebuah kegiatan. Itu ada dua. Yang pertama, membagikan olahan makanan ikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena hal ini juga penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa ikan juga merupakan sumber pangan utama di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan negara Indonesia juga sebagian besar juga kebanyakan perairan dan kepulauan. Dan ingin juga memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat yang membutuhkan bahwa protein pada kandungan ikan itu baik bagi kesehatan tubuh. Dan untuk kegiatan yang kedua itu adalah gathering. Yang kegiatan ini berisi seperti diskusi antara mahasiswa aquaculture dengan dosen aquaculture mengenai permasalahan yang terjadi entah di lingkungan perkuliahan atau luar perkuliahan, dan diakhiri dengan hiburan berupa pensi dari KM Aquaculture. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan dan meningkatkan kebersamaan sesama KM Aquaculture dalam memperingati Hari Ikan Nasional. Wah, bagus banget ya konsepnya ya Mas ya. Juga terbilang di Indonesia ini peminat makan ikan sedikit ya. Jadinya kita bagi mahasiswa aquaculture ingin meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia ya Mas ya. Iya, bagus banget konsepnya. Dan kementerian yang tahun lalu, Ibu Susi juga kan selalu membuat sebuah slogan bahwa harus makan ikan gitu. Wah, berarti penganut Bu Susi nih. Betul Mbak. Bener lagi. Oke. Nah yang kedua tuh tadi kalau nggak salah gathering ya. Iya, di gathering kayak ada FGD gitu. Nah itu berarti sesama mahasiswa atau sesama dosen gitu? Bersamaan sesama dosen berarti. serta sesama KM Aquaculture dari angkatan 2018 sampai 2022 sebenarnya. Berarti nanti diberikan kayak studi kasus gitu atau studi kasus ya berarti ya. Oke. Nah itu tempatnya mau di mana tuh Mas? Kan ada 2 kegiatan nih kalau nggak salah tadi. Mau bersama atau memang pisah gitu Mas? Untuk tempatnya sendiri dalam kegiatan pembagian olahan makanan itu kita akan mengadakan di daerah alun-alun serta di pecinan, karena dalam survei kami juga di sana banyak masyarakat yang membutuhkan, yang bisa dikategorikan mungkin kurang mampu gitu. Dan untuk yang kedua tempatnya gathering itu kita juga udah survei nyari tempat di daerah Magelang, dan akhirnya kita mendapatkan tempat di Balai Kelurahan Rejowinangun gitu. Balai Rejowinangun berarti ya. Iya. Oh berarti yang pembagian nasi ini ada 2 tempat juga ya? Iya betul. Alun-alun sama pecinan. Iya. Oke. Itu berarti target dari Harkanas ini nih orangnya tuh orang-orang yang kurang mampu berarti ya? Iya betul Mbak. Supaya mereka juga bisa merasakan ikan juga ya? Iya betul, dan membantu mereka juga sih Mbak. Oke. Bagus juga ya konsep Harkanasnya. Luar biasa. Nah, apa sih gambaran kamu memilih kegiatan itu seperti pembagi ikan dan juga gathering itu tuh kamu dari mana sih dapat ide itu?
Saya dapat ide bersama teman-teman saya juga untuk membuat gambaran bahwa kita akan mengadakan sebuah pembagian olahan makanan ikan karena kita juga ingin membantu masyarakat sekitar. Dari sedikit kami mempunyai rezeki untuk memberikan dan membantu masyarakat yang bisa dibilang dikategorikan kurang mampu. Kalau untuk gathering sendiri sebenarnya ingin memberi untuk saling mempunyai relasi terhadap KM Aquaculture juga dan meningkatkan solidaritas gitu sih Mbak. Solidaritas sama angkatan Aquaculture ya. Dari angkatan 2018 sampai 2022 gitu Mbak. Oke, nah manfaatnya itu apa sih buat lingkungan sekitar itu loh, dari mungkin kalau olahan ikan tuh ini ya untuk ngituin masyarakat ya supaya yang kurang mampu bisa merasakan juga masakan ikan gitu, karena juga Indonesia itu kurang ya terhadap konsumsi ikan ya. Nah kalau dari catering tadi itu manfaatnya apa? Kalau untuk manfaatannya itu menyatukan dan meningkatkan kebersamaan sesama KM Aquaculture dari angkatan 2018 sampai 2022 dan juga menambah relasi juga sih Mbak. Nambah relasi bagi itu ya yang maba-maba ya. Iya, karena maba juga belum banyak yang kenal, tahu ya sama cutting ya. Mungkin sama dosen-dosen juga kan ya. Betul. Juga sekarang mungkin ada dosen baru ya kayak. Iya betul. Misalnya, ada pergantian dosen. Iya betul. Nah terus untuk dalam kegiatan Harkanas sendiri nih, kamu kan udah mengkonsep nih bersama teman-teman kamu. Itu tuh ada nggak sih kendala dalam melakukan konsep ini? Kan kalau dilihat-lihat kayaknya tinggal jalan aja nih, udah mateng kayaknya nih. Iya betul Mbak. Kalau dalam pembuatan kegiatan ini pasti ada kendalanya sih Mbak. Karena nggak mungkin lepas dari adanya kendala. Yang pertama sih mungkin terjadinya miskom aja sih Mbak, persi gitu. Miskom aja nih berarti? Iya miskom aja. Sama mungkin sama pencarian tempat juga sih Mbak. Karena setiap kami survei ke tempat dari yang satu ke yang lain itu banyak yang direnovasi gitu Mbak. Oh iya, aku juga ngeliat sih ya yang di Balai Dumpoh itu lagi direnovasi ya. Nah, Mas Ignatius nih, Mas Abel ya, aku manggilnya Mas Abel ya. Mas Abel ini dari Magelang atau dari mana? Saya dari Tangerang. Oh dari Tangerang. Iya. Agak susah juga ya kalau misalnya mencari balai sini ya. Iya betul. Karena masih baru ya. Iya. Berarti di sini ngekos atau gimana? Iya. Ngekos. Oke. Nah, apa sih harapan Mas Abel nih dengan terselenggaranya kegiatan Harkanas ini? Sebagai pandangannya itu sebagai ketua pelaksana dan juga sebagai mahasiswa aquaculture sendiri. Pandangannya sih harapan saya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan saya dan teman-teman pengurus kegiatan ini, dan semoga apa yang kita harapkan ini dapat sesuai dan terwujud. Dan kalau buat pandangan sebagai mahasiswa juga banyak hal yang baru yang saya dapat dan banyak ilmu dan pengetahuan juga yang saya dapat sih Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain juga banyak ilmu yang didapat dalam kegiatan ini juga. Oke, kalau boleh tahu tuh ada berapa orang itu dalam satu panitia? Dalam kepanitiaan ada 36 orang sih Mbak. 36, dan itu rata-rata semua yang magang Barakuda ya? Iya betul Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Abel ya, pembicaraan yang begitu menarik ya pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mas Abel yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk mengobrol bareng di Aquatutur episode kali ini. Mungkin ada nih sepatah dua patah kata penyemangat buat Aqua Friends dari Mas Abel nih. Buat penyemangat, yang pertama sih kalau buat penyemangat salah satunya sih doa sih Mbak. Karena doa tuh benar-benar hal yang membuat kita juga tenang dalam doa sih. Karena doa juga bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Walaupun menurut yang Maha Kuasa juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ada yang lebih, yang terbaik buat kita sih Mbak. Oke. Wah, baik banget nih Aqua Friends didengerin nih.
penyemangat dari Mas Abel. Aduh, oke. Semoga sehat, sukses dan sehat selalu ya Mas Abel ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan meriah lah, pecah deh pokoknya. Oke, sekian episode kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sabar adalah ilmu tingkat tinggi, bentuk syukur paling dalam, dan bentuk ikhlas yang paling serius. See you in the next